Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah ini adalah tentang seorang manusia mulia. Sosok yang senantiasa mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka. Ia adalah orang pertama yang membenarkan kenabian beliau, orang yang mengorbankan segalanya demi Islam, dan orang yang hatinya penuh dengan keimanan serta kasih sayang. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah hidupnya bukan hanya lembaran sejarah, melainkan teladan yang hidup, yang abadi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ia berasal dari Bani Tamim, salah satu kabilah Quraisy yang dihormati. Sejak muda, Abu Bakar dikenal sebagai pribadi yang jujur, lembut, dan bersih dari penyembahan berhala. Ia tidak pernah meminum khamr, tidak pernah sujud kepada berhala, dan menjauhi segala bentuk kezaliman. Kelembutan hatinya membuatnya mudah disukai orang. Ia adalah saudagar yang sukses, namun kesuksesan tak membuatnya sombong. Persahabatannya dengan Nabi Muhammad sudah terjalin sejak lama. Bahkan sebelum Rasul diangkat menjadi Nabi, keduanya telah bersahabat erat. Abu Bakar mengenal kejujuran dan akhlak mulia Muhammad, hingga ketika wahyu pertama turun dan Rasul menyampaikan kenabiannya, Abu Bakar langsung membenarkannya tanpa ragu sedikitpun. Abu Bakar adalah pria dewasa pertama yang masuk Islam. Keputusannya ini bukan keputusan emosional, melainkan keyakinan penuh. Dengan harta dan pengaruhnya, ia berdakwah dengan penuh kelembutan. Banyak sahabat besar masuk Islam melalui tangan Abu Bakar: Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolha bin Ubaidillah. Ia juga dikenal karena pengorbanannya membebaskan budak-budak yang disiksa karena keislamannya. Salah satunya adalah Bilal bin Robah, yang disiksa di tengah terik matahari. Abu Bakar membelinya dan memerdekakannya. Ia tak pernah ragu mengeluarkan hartanya demi agama ini. Ketika perintah hijrah turun, Abu Bakar adalah orang yang dipercaya Rasulullah untuk menemaninya. Bersama-sama mereka bersembunyi di Gua Sur, dengan Abu Bakar yang senantiasa berjaga, memastikan keselamatan Rasulullah. Bahkan saat musuh-musuh hampir menemui mereka di mulut gua, Abu Bakar bergetar bukan karena takut akan dirinya, tetapi takut jika sesuatu terjadi kepada kekasih Allah. Saat itu, Rasulullah menenangkannya dengan firman Allah, "La tahzan, innallaha ma'ana," jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kata-kata ini menjadi simbol keteguhan hati Abu Bakar dan keyakinannya akan perlindungan Allah. Di Madinah, Abu Bakar terus berada di sisi Rasulullah. Ia ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, dan semua perjuangan besar Islam. Ia bukan prajurit garang, namun keberaniannya luar biasa. Ia berdiri kokoh di saat banyak yang goyah. Dalam perang Tabuk, ketika Rasulullah meminta bantuan kaum muslimin, Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Ketika ditanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Saat Rasulullah wafat, umat Islam dilanda kesedihan yang luar biasa. Umar bin Khattab bahkan tidak bisa menerima kenyataan itu. Namun Abu Bakar, dengan keteguhan hatinya, naik ke mimbar dan berkata, "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Ayat yang ia bacakan, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Al-Imran, ayat 144. Kata-kata ini menyadarkan umat dan menetapkan kembali fondasi iman mereka. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama. Ini adalah masa sulit. Banyak orang murtad, muncul nabi palsu seperti Musailama Al-Kadzab, dan ada yang menolak membayar zakat. Abu Bakar berdiri teguh, "Demi Allah, jika mereka menolak memberikan tali unta seperti yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka." Ia mengutus pasukan Usamah bin Zaid, meski saat itu kekuatan kaum muslimin sedang goyah. Keputusannya menunjukkan keberanian dan prinsip yang kokoh. Ia juga mengirim pasukan untuk memerangi para pemberontak dan menjaga keutuhan Islam. Salah satu jasa terbesarnya adalah memerintahkan pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf, setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam Perang Yamamah. Tugas ini diserahkan kepada Zaid bin Sabit. Setelah 2 tahun memimpin, Abu Bakar wafat di usia 63 tahun. Usia yang sama dengan Rasulullah.
Ia dimakamkan di kamar Aisyah, tepat di samping makam Nabi. Abu Bakar bukan hanya sahabat Rasulullah. Ia adalah simbol kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan. Ia mewakili tipe manusia yang mencintai kebenaran lebih dari dirinya sendiri. Semoga kita semua bisa mengambil teladan dari hidupnya, dan menelusuri jejaknya dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah meridhoinya, dan mengumpulkan kita bersamanya di surganya, bersama Rasulullah yang ia cintai sepenuh hati. Amin.